Kita mau lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinta yang ada di rumah ya. Pasti udah gak sabar, kepingin banget pertanyaannya dibacakan dan langsung dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Iya. Oh belum selesai. Udah selesai? Oh udah, baru kita masuk lagi. Ya Allah panjang banget sendirian. Kita masuk ke yang pertanyaan yang pertama dari Instagram. Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya perihal rezeki. Saya sampai sekarang saya masih belum bekerja. Berpuluh-puluh kali saya mencoba melamar pekerjaan. Tapi tetap saja ditolak. Berdoa pun sudah melakukan anjuran orang alim untuk lancarkan rezeki udah. Tapi kenapa rezeki saya masih seret? Katanya rezeki nggak kemana. Apa saya nggak usah ngirimin lamaran kerjaan lagi ya? Cukup melakukan ibadah aja kan? Ibadah bisa memperdekatkan kita dengan Allah. Otomatis rezeki bakalan dekat kan Ustadz? Wah ini nggak begitu juga konsepnya teman. Kalau gitu kita minta jawaban dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam dijawab. Kenapa Anda yang jawab? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jack Ma orang terkaya ya. Orang terkaya itu pernah melamar jadi polisi nggak diterima. Melamar kerja di makanan cepat saji nggak diterima. Jadi dia dari 20 pendaftar hanya 19 yang diterima. Dan dia sendiri yang ditolak. Itu jadi orang terkaya di dunia. Ditolak di mana. Tapi tidak pernah berhenti untuk yang namanya berusaha. Nah ini non muslim. Apalagi kalau kita muslim yang punya keimanan. Yang percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita berputus asa. Karena dalam agama kita juga yakni putus asa adalah satu dosa yang sangat besar. Apalagi tidak percaya dengan pertolongan Allah. Nah sekarang Mbak ini yang bertanya atau masih yang bertanya justru percaya banget pertolongan Allah, justru tidak mau lagi usaha. Nah bukan begitu konsepnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Seandainya tidak perlu orang usaha, maka Nabi tidak usah bekerja. Ya, nabi-nabi tidak usah bekerja, tapi nabi pun masih berjualan ya sebelum diangkat menjadi rasul. Seandainya tidak usah bekerja, maka tidak usah jualan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tidak usah Sayyidina Utsman bin Affan berjualan, tapi mereka tetap berusaha. Maka tetap kita berusaha sembari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Siap. Jadi tetap berusaha, jangan-jangan emasnya itu insya Allah jadi pengusaha besar. Amin. Kita kan nggak tahu benar ya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari @ga.itszahra. Assalamualaikum Habib Ustadz, saya ingin bertanya mengenai rezeki pekerjaan dan kewajiban merawat orang tua. Saya ingin bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan. Tapi di lokasi tempat tinggal saya yang di daerah agak susah dan tidak menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak di kota. Orang tua saya sudah lansia dan sakit. Tidak ada yang menemani dan merawatnya mereka. Karena semua saudara saya adalah laki-laki yang pergi merantau dan sudah menikah. Jadi orang tua saya tinggal berdua saja. Namun di sisi lain saya ingin bekerja untuk meringankan beban orang tua saya mencari nafkah. Bahkan ada banyak rencana masa depan saya yang sudah saya susun. Tapi harus saya relakan demi menemani orang tua di kampung. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Saya sudah berusaha mencari kerja yang dekat dengan orang tua. Namun sampai saat ini belum ada rezeki. Mohon penjelasannya, saya harus bagaimana Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak panjang ini. Mungkin dijelaskannya juga lebih detail. Mohon izin guru kita Ustadz Bani bisa sambil tausiah. Silakan. Masya Allah. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Bali dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semua ulama sepakat rizki yang paling besar itu adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat pulau, kita bisa beliin satu negara ini. Lautan bahkan dunia kita punya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga yang Allah berikan kepada kita. Kata Rasulullah, kau pergi ke lautan, celupkan jarimu, kau angkat satu itu, lalu ada tetesan yang mengalir dari jarimu. Itulah dunia, lautan, samudra itu, itulah akhirat. Jadi kalau kita nggak dapat dunia ini nggak usah sedih. Kenapa? Cuma setetes. Pun demikian kalau kita bisa memiliki dunia, jangan sombong. Kenapa? Cuma setetes. Masya Allah. Dan cara yang paling mudah untuk mendapatkan surga adalah berbakti kepada orang tua kita. Min awsati abwabil jannah, merupakan pintu pertengahan masuk surga. Jadi yang bertanya, Masya Allah, ini sudah dikasih jalur pintu masuk ke rizki yang paling utama. Jangan disia-siakan. Kenapa? Karena banyak orang harta berlimpah, dia punya kedudukan, kemewahan, jabatan. Gak ada waktu buat ngurusin orang tua. Dia belum tentu dapat jalur surga lewat bakti sama orang tuanya.
Maka manfaatkan betul-betul. Ustadz, saya punya cita-cita, saya punya rencana, saya punya keinginan. Sudah saya susun Ustadz, harus berantakan. Karena saya harus berbakti sama orang tua. Masya Allah, bukankah ketika kita masih anak-anak, orang tua kita dulu mereka rela mengorbankan waktu istirahatnya demi kita. Mereka rela meninggalkan tidurnya demi kita. Mereka rela bahkan ada yang resign dari pekerjaannya demi merawat kita anak-anaknya. Bahkan rela, saya jamin, saya yakin sekali. Semua orang tua rela bahkan kalaupun harus mengorbankan nyawanya demi anak-anak. Maka kalau kita mengorbankan waktu kita, cita-cita kita demi merawat orang tua, nggak ada apa-apanya. Karena ada masanya. Mohon maaf, orang tua kita akan meninggal, kita masih punya banyak waktu untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan kita. Bahkan sekelas orang yang begitu mulia, namanya Uwais bin Amir Al-Qarni, hidup sezaman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang sekali ke Madinah, Rasul nggak ada, sedang pergi melakukan perjalanan keluar Madinah. Lalu setelah itu beliau pulang. Beliau pulang lagi ke rumah. Kenapa? Karena di rumah ada ibundanya yang sudah tua renta. Beliau rela tidak bertemu dengan manusia paling mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hidup sezaman demi bapak ibunya. Kita nih cita-cita kita juga belum jelas apa betul rezeki kita di situ. Apakah ini pekerjaan yang terbaik untuk kita? Belum tahu kita. Tapi yang pasti orang tua kita di rumah itulah sumber keutamaan kita. Masya Allah. Itulah jalur pintu rizki yang paling utama dan paling besar. Yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kalau kita ikhlas, kata guru kita Ustaz Maulana tadi, Masya Allah. Kalau sudah ikhlas, merawat, menjaga, melayani orang tua kita, Allah pasti akan berikan kemudahan. Ingat ada kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Mereka bertawassul dengan amal saleh. Salah satunya adalah dia tidak punya apa-apa, dia bukan orang kaya. Tapi amal soleh yang dia lakukan, dia berbakti sama orang tua. Apa baktinya? Bukan ngasih rumah, bukan ngasih kendaraan. Dia cuma tidak mau memberikan makanan sisa untuk orang tua. Masya Allah. Kita ini kalau habis gajian, kira-kira buat orang tua dulu atau buat kebutuhan kita dulu. Kalau ada sisa, baru kasih orang tua. Kita gak ada apa-apanya nih. Kalau kita utamakan, dahulukan orang tua kita, Allah pun akan dahulukan kita. Ridullah firidul walidain. Orang tua kita pasti senang. Dan orang tua tahu loh kalau kita ngelayanin gak ikhlas Mas Fadli. Benar Benar, banget. orang tua tahu. Jadi kalau gak ikhlas, Allah pun jangan-jangan gak ngasih tuh. Allah ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Mungkin ada sedikit solusi juga mbaknya mau usaha tapi nggak ninggalin orang tua. Jualan online juga bisa di rumah. Mudah-mudahan tetap masih bisa melayani orang tua tapi juga bisa mendapatkan rezeki. Nah sekarang ada pertanyaan nih Ustadz yang nanya ke saya nih. Kenapa Allah itu nggak melampangkan rezeki yang sebesar-besarnya bagi manusia? Biar yang nggak ada yang namanya tuh pengangguran, nggak ada yang kesusahan. Karena semua orang tuh rezekinya banyak gitu loh. Oh gitu. Iya. Tunggu dulu ya. Ya, kenapa Mas sih? Fadli. Ini curhatan Mas Fadli kan. Kok jadi soal? Kenapa sih malas Kok banget? jadi saya sih? Kenapa sih? Ustadz, saya saya- tahu ini. Saya tuh pagi-pagi udah bangun Ustadz. Oh gitu. Kenapa saya yang disalahin? Kan biasanya kalau orang bertanya itu biasanya curhatan dari dia tapi atas nama orang lain. Oh, gitu. Biasanya begitu kan. Enggak. Iya udah jangan males begitu ya. Mas Fadli, masa Iya. males banget. Gak boleh, kita harus usaha dong. Gimana Gitu ya. males sih Ustadz Bani? Tahu Kenapa jadi nih, saya Mas pada Fadli, ya. suzon nih Mas saya Bang ini Fadli semuanya. kenapa kayak gitu? Alasannya nanya anak tema, Wah. tahu-tahu Iya. curhat, Tahu-tahu dia ini curcol banget. jangan-jangan ini tema ini subhanallah. curhatan Mas Fadli. Ini semua. orang seuzon. Ya udahlah Ustaz, Usianya. tolong deh Ustaz ditenangi dulu Mas Fadli deh Iya, kalau ada ini curhat aja. deh. Ya udah Mas jamaah Fadli jangan gini aja. kemana-mana ya, Kalau tetap di mau, Islam itu indah. pulang Jamaah, malam, oh jamaah, mau pagi dibangun lagi. alhamdulillah. Kan Kerjaan beda kan juga lumayan, kan. alhamdulillah. Maunya berarti sudah